Selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, nama saya Kada Yunda Kabaskara, NIM 18081163 dari kelompok 1, mata kuliah praktikum pelatihan psikologi 13F4. Saya akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan cara yang kita sukai dalam kegiatan berpikir, dan juga di mana gaya belajar ini merupakan kombinasi dari bagaimana menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Deporter dan Hernacki juga menjelaskan gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Deporter dan Hernacki menjelaskan bahwa ada 3 dimensi gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar audio. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Dari 3 dimensi tersebut memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, karakteristik gaya belajar visual, rapi dan teratur, teliti terhadap detail, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Biasanya tidak terganggu oleh keributan, pembaca cepat dan tekun, lupa menyampaikan pesan verbal, dan seringkali menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Kemudian, karakteristik gaya belajar audio, mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras, dan biasanya senang mendengarkan pembicara yang fasih, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat, suka berbicara dan berdiskusi, menjelaskan panjang lebar, lebih suka musik daripada seni visual. Dan kemudian karakteristik belajar kinestetik, belajar dengan bicara perlahan, selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak, menyentuh orang lain agar mendapatkan perhatian mereka, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan, tidak dapat duduk dengan lama, terus belajar melalui praktik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam ataupun pagi, siang, sore ataupun malam yang menonton video ini. Saya Muhammad Alvan Pratama dengan NIM 1808171 akan menyambung pembahasan yang sudah diutarakan oleh Mas Oka. Nah, di sini ada karakteristik dan kompetensi trainer. Di situ dijelaskan menurut Al-Fauzi yang dikeluarkan tahun 2011, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fasilitator ataupun trainer dalam melaksanakan pelatihan. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah kemampuan untuk membuka. Yang kedua adalah kemampuan untuk menjelaskan. Yang ketiga, kemampuan untuk bertanya. Keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan. Yang kelima, kemampuan mengadakan variasi. Keenam, kemampuan mengelola proses pelatihan.
Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah kemampuan untuk menutup. Nah, apa sih kemampuan membuka itu? Kemampuan membuka itu adalah saat mengawali pelatihan, itu fasilitator harus mampu untuk mencairkan suasana supaya pelatihan itu bisa nyaman, santai, tidak beku, atau nggak ada ketegangan lah di situ. Nah, salah satu caranya adalah membangun komunikasi antara fasilitator dengan peserta gitu. Itu untuk mengurangi ketegangan dan bisa mencairkan suasana itu sendiri. Nah, kemudian ada kemampuan untuk menjelaskan. Di sini ada banyak prinsip-prinsip untuk prinsip-prinsip terkait tentang bagaimana kemampuan menjelaskan itu penting buat proses pelatihan. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada banyak. Salah satunya itu yaitu tidak menggurui. Yang kedua, mengajak peserta untuk bersama-sama membahas isi materi. Yang ketiga, menggunakan contoh dan menggunakan pengalaman peserta. Yang selanjutnya, penyajian materi relevan dengan silabus. Yang kelima, materi yang disajikan itu harus sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan peserta itu sendiri. Yang keenam, itu menampakkan kedalaman pokok bahasan dan mencerminkan keluasan dari wawasan tersebut. Nah, kemudian yang paling penting juga bahasannya itu harus sederhana, mudah dipahami oleh peserta. Kemudian penyampaiannya harus jelas, sistematis, memiliki alur. Yang selanjutnya juga ada variasi dalam penyajian supaya peserta itu tidak jenuh dengan model penyajiannya. Nah, selanjutnya itu ada umpan balik dengan memberikan kesempatan untuk peserta bertanya. Habis itu yang selanjutnya itu saat memberikan penjelasan, kita juga suara kita harus bisa jelas, bisa didengar oleh peserta dengan jernih, dengan gampang untuk didengarkan. Habis itu gestur atau gerakan badan ataupun bagaimana kita bergerak saat kita berbicara itu diusahakan tidak mengganggu peserta itu sendiri. Nah, kemudian ada kemampuan untuk bertanya. Nah, itu tuh tujuannya bertanya itu ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta dalam rangka supaya memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Nah, untuk kemampuan bertanya ini sendiri ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh fasilitator untuk mewujudkan kemampuan bertanya ini, yaitu adalah kehangatan dan antusias. Habis itu menghindari kebiasaan seperti mengulang pertanyaan, habis itu menjawab pertanyaan sendiri, atau ini pertanyaannya ganda, menentukan peserta yang akan menjawab. Nah, pertanyaan itu disebar ke semua peserta dan usaha untuk menghindari peserta yang mendominasi. Nah, habis itu selanjutnya adalah melakukan probing, yaitu menggali lebih dalam tentang kemampuan berpikir peserta. Caranya adalah dengan pertanyaan itu semakin lama semakin dalam gitu. Itu semua jawaban peserta memiliki potensi yang baik. Dalam artian walaupun ada jawaban peserta yang kurang, bagaimana kita sebagai fasilitator berusaha untuk mengarahkan atau membantu agar jawaban yang kurang itu
bisa dibenarkan tanpa menyinggung perasaan dari peserta itu sendiri. Kemudian ada kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement. Reinforcement sendiri itu adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali ke tingkah laku tersebut, seperti mengangguk, mengacungkan jempol, menepuk bahu, mengatakan langsung kata-kata bagus, tepat, good. Nah, penguatan ini harus dilakukan secara jujur dan setelah peserta memberikan respon itu kita juga harus memberikan respon balik supaya memiliki makna. Kemudian kemampuan mengajarkan variasi itu ada banyak hal, bisa dari suara, kontak mata, menjeda, ekspresi muka, roman muka, gerakan tangan, badan, variasi gaya mengajar. Nah, kemudian itu kemampuan-kemampuan yang tadi barusan saya sebutkan itu terkait dengan keterampilan dari fasilitator itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk menutup. Nah, kemampuan untuk menutup ini ada meninjau kembali materi, memberikan dorongan, atau evaluasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wada Cendana Seswati, NIM 1808-1476. Saya akan melanjutkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang training style. Di sini saya akan menjelaskan tentang training style bagian kedua, di mana di sini menjelaskan tentang metode alternatif untuk ceramah, di mana agar nantinya para trainer atau pengajar tidak akan monoton dalam menjelaskan materi. Nah, metode ini menurut S.L. Berman dan Auerbach pada tahun 2013. Di sini ada 8 metode, yaitu yang pertama metode demonstrasi. Pada metode ini, trainer menambahkan unsur pertunjukan, tidak hanya pemberitahuan saja. Lalu yang kedua ada studi kasus. Pada metode ini, trainer menyampaikan kisah tentang sebuah kisah nyata yang dicakup dengan sejumlah rincian agar kelompok bisa menganalisis masalah yang terkandung. Dan yang ketiga ada pengajaran terpemimpin. Pada metode ini, trainer mengajukan beberapa pertanyaan dan mencatat ide dan jawaban dari para peserta untuk mengetahui apa saja yang sudah dipahami dari materi yang sudah dijelaskan. Dan yang keempat ada penyelidikan kelompok, di mana pada metode ini kebalikan dari pengajaran terpemimpin, di mana metode ini peserta yang mengajukan pertanyaan kepada trainer. Lalu yang kelima ada penelusuran informasi. Pada metode ini, trainer memberikan lembar kerja berupa pertanyaan dan meminta peserta untuk menelusurinya. Dan yang keenam ada kelompok belajar, di mana pada metode ini trainer memberikan selembaran ringkasan dan meminta para peserta untuk membaca, lalu anggota akan ditempatkan pada kelompok lain untuk menerangkan isinya. Dan yang ketujuh, pembelajaran jigsaw. Pada metode ini, trainer akan menyatukan beberapa anggota kelompok yang berbeda sehingga nantinya para peserta mampu mengajarkan atau mengaitkan pengetahuan yang baru didapatnya dengan tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang kedelapan ada turnamen belajar. Pada metode ini, trainer menggunakan teknik penggabungan dari kelompok belajar dengan kompetisi tim, karena akan diberikan kuis dan klasemen tim. Terima kasih. Dengan kompetisi
di kompetisi tim, karena akan diberikan kuis dan klasemen tim. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Siva Fatika Putri, menjelaskan tentang materi peningkatan performa training personal branding. Yang poin ketiga yaitu konsep personal branding yang memiliki 8 konsep utama membangun personal branding menurut Peter Montoya 2002. 1. Spesialisasi, 2. Kepemimpinan, 3. Kepribadian, 4. Perbedaan, 5. Visibility, 6. Kesatuan, 7. Keteguhan, dan 8. Nama baik. 1. Spesialisasi. Spesialisasi, the law of specialization. Ciri khas dari sebuah personal brand yang hebat adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi. Terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. Spesialisasi dapat dilakukan pada suatu atau beberapa cara, yakni 1. Ability, misalnya sebuah visi yang strategik dan prinsip-prinsip awal yang baik. 2. Behavior, misalnya keterampilan dalam memimpin, kedermawanan, atau kemampuan untuk mendengarkan. 3. Lifestyle, misalnya hidup dalam kapal, tidak di rumah seperti kebanyakan orang. Melakukan perjalanan jauh dengan sepeda. 4. Mission, misalnya dengan melihat orang lain melebihi persepsi mereka sendiri. 5. Produk, misalnya futuris yang menciptakan suatu tempat kerja yang menakjubkan. Selanjutnya profession, misalnya kepemimpinan yang juga seorang psikoterapis. Dan yang terakhir adalah service, misalnya konsultan yang bekerja sebagai seorang non-eksekutif direktur. Penjelasan kedua yaitu tentang kepemimpinan. Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dalam suasana ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebuah personal brand yang dilengkapi dengan kekuasaan dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang sebagai pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang. Selanjutnya, kepribadian. Sebuah personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang ada pada apa adanya dan hadir dengan segala ketidaksempurnaannya. Konsep ini menghapus beberapa tekanan yang ada pada konsep kepemimpinan, the law of leadership. Seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus menjadi sempurna. 4. Perbedaan. Sebuah personal brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Banyak ahli pemasaran membangun suatu merek dengan konsep yang sama dengan kebanyakan merek yang ada di pasar, dengan tujuan untuk menghindari konflik. Namun, hal ini justru merupakan suatu kesalahan karena merek-merek mereka akan tetap tidak dikenal di antara sekian banyak merek yang ada di pasar. 5. Visibility. Untuk menjadi sukses, personal brand harus dapat dilihat secara konsisten, terus-menerus, sampai personal brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih penting dari kemampuan ability-nya. Untuk menjadi visible, seseorang perlu mempromosikan dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan yang ditemui, dan memiliki beberapa keberuntungan. 6. Kesatuan. Kehidupan pribadi seseorang di balik personal brand harus sejalan dengan etika, moral, dan sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra yang ingin ditanamkan dalam personal brand. 7. Keteguhan. Setiap personal brand membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan selama proses tersebut berjalan adalah penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapan dan tren. Dapat pula dimodifikasi dengan iklan atau public relation. Seseorang harus tetap teguh pada personal brand awal yang telah dibentuk tanpa pernah ragu-ragu dan berniat merubahnya.
Dan terakhir adalah nama baik. Sebuah personal brand akan memberikan hasil lebih baik dan bertahan lebih lama jika seseorang di belakang dipersepsikan dengan cara yang positif. Seseorang tersebut harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum dan positif dan bermanfaat. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Dita Riani Nurul Kurnia, NIM 18081729. Di sini saya akan membahas materi mengenai peningkatan performance trainer 1 dalam personal branding. Outline materi atau garis besar materi yang akan kita bahas, bagian pertama ada definisi brand, branding, personal branding. Dan bagian kedua ada elemen personal branding, dan bagian ketiga ada konsep personal branding. Definisi brand atau merek adalah sebuah pemberian simbol atau nama pada produk atau jasa yang akan dipasarkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu penjual yang dihasilkan sehingga dapat berbeda dari para pesaing, menurut Kotler dan Keller 2009. Branding. Menurut Montoya dalam Rappersat 2008, branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi emosi dan perasaan tertentu terhadap identitas. Branding terjadi sebelum pemasaran. Tanpa sebuah merek yang kuat, pemasaran tidaklah efektif. Dan yang ketiga ada personal branding. Personal branding adalah proses di mana manusia dipandang dan dinilai sebagai sebuah brand oleh target market. Personal branding termaksud dalam sebuah seni yang menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif menurut Montoya 2006. Nama saya Melin Fistiana Hanokowati, NIM 1808199. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Seperti yang kita ketahui dalam hidup bermasyarakat, kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Menurut Clark, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil. Menurut Seymour Horn, komunikasi sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan individu. Menurut Berelson, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Menurut Tubbs, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksud. Menurut pratiknya, komunikasi dikatakan efektif ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin kita sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, atau mempengaruhi orang lain sesuai kehendak kita. Ada 4 jaringan pembentuk komunikasi, yaitu komunikator, pesan, saluran komunikasi, dan komunikan. Komunikator yaitu pembawa informasi yang akan berkomunikasi dengan orang lain. Pesan yaitu informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui lambing dan gerak. Saluran komunikasi yaitu sarana untuk menangkap lambing yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk persepsi dan memberi makna terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Komunikan merupakan pihak penerima informasi yang diberikan komunikator. Menurut Lestari, komunikasi memiliki tujuan, yaitu suatu hal yang kita sampaikan dapat dimengerti dan dipahami orang lain, memahami orang lain, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menurut Robin, komunikasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi kendali, fungsi motivasi, fungsi pernyataan emosi, dan fungsi informasi. Fungsi kendali yaitu fungsi komunikasi untuk mengendalikan perilaku orang dalam beberapa cara. Fungsi yang kedua yaitu motivasi, yaitu fungsi komunikasi untuk memberikan penjelasan kepada seseorang tentang seberapa baik perilakunya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pernyataan emosi. Komunikasi merupakan suatu mekanisme mendasar di mana seseorang dapat mengungkapkan dan melukiskan perasaan kecewa,
dan perasaan bahagia. Fungsi yang keempat yaitu informasi. Untuk memberikan informasi bagi seseorangan atau sekelompok untuk membuat keputusan dengan menyertakan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Menurut Robin, terdapat 6 bagian dari hambatan komunikasi efektif, yaitu penyaringan, persepsi selektif, gaya gender, emosi, bahasa, dan petunjuk nonverbal. Hambatan yang pertama dan kedua yaitu penyaringan dan persepsi selektif, merupakan komponen penting dalam melakukan hubungan komunikasi yang efektif, karena pemakaian kata maupun bahasa yang tidak jelas akan membingungkan komunikan dalam mempersepsi pesan tersebut, sehingga hal tersebut seringkali menyebabkan miskomunikasi antar kedua pihak. Hambatan yang ketiga dan keempat, gaya gender dan emosi dari komunikator dalam menyampaikan pesan berbeda-beda. Komunikasi yang disampaikan oleh laki-laki bersifat tegas dan keras, dengan cara berpikir menggunakan logikanya. Sedangkan perempuan menyampaikan pesan cenderung lebih lembut dan menggunakan perasaannya. Maka dari itu, perempuan seringkali menangis ketika bercerita. Hambatan kelima dan keenam, bahasa mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang budaya akan mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang dan penafsiran yang berbeda juga. Selain itu, jika diiringi dengan petunjuk nonverbal yang tidak sesuai dengan pesan yang dimaksud, maka akan membingungkan penerima informasi dan pesan menjadi tidak jelas. Menurut Lestari, terdapat 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya. Untuk aspek yang pertama yaitu kejelasan. Bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas, sehingga akan lebih mudah dipahami maknanya. Aspek yang kedua dan ketiga, ketepatan dan konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus benar-benar akurat alias tepat. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Aspek yang keempat yaitu alur. Keruntutan alur bahasa dan informasi. Aspek ini akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi efektif. Aspek yang kelima yaitu culture atau budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama dan etika. Misalnya, bersalaman dengan satu tangan bagi orang Sunda mungkin terkesan rada kurang sopan, tetapi bagi etnis lain mungkin suatu hal yang biasa. Menurut Taps dan Moss, komunikasi yang efektif dapat diukur dengan 5 aspek, yaitu pengertian, kesenangan, hubungan sosial yang baik, dan pengaruh sikap dan tindakan. Aspek yang pertama yaitu pengertian. Pengertian adalah penerimaan yang cermat dari isi pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim pesan. Penerima pesan dapat memahami isi pesan yang disampaikan pengirim pesan atau komunikator. Aspek yang kedua yaitu kesenangan. Artinya, komunikasi yang dilakukan dapat menjadi hubungan antar individu tersebut hangat, akrab, dan menyenangkan. Komunikasi dilakukan untuk mengupayakan baik pengirim maupun penerima pesan merasa senang, sehingga dalam komunikasi yang berlangsung efektif akan tercipta hubungan yang harmonis. Aspek yang ketiga yaitu hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik artinya komunikasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial sehingga dapat mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Aspek yang keempat yaitu mempengaruhi sikap. Mempengaruhi sikap artinya dalam komunikasi yang terjadi, pesan yang disampaikan memiliki pengaruh persuasif yang dapat mempengaruhi pendapat dan sikap penerima pesan. Aspek yang kelima yaitu mempengaruhi tindakan. Artinya, komunikasi yang dilakukan dapat melahirkan tindakan-tindakan nyata sesuai yang dikehendaki komunikator. Meskipun sangat sulit untuk mempengaruhi tindakan seseorang, namun bila komunikasi tersebut berlangsung efektif, maka komunikasi dapat menghasilkan tindakan sebagai hasil dari proses komunikasi yang terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi efektif. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Niko Manggini Meliawati, NIM saya 18081639. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai public speaking yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya, Aris.
Di sini saya akan menjelaskan mulai dari faktor-faktor public speaking. Yang pertama itu ada proses belajar setelah berlatih, di mana seseorang yang ingin memiliki skill public speaking skillnya itu akan terus meningkat jika dibarengi dengan proses belajar dan berlatih. Nah, proses belajar dan berlatih ini dapat kita mulai dengan mencari beberapa buku referensi mengenai public speaking, ataupun dengan cara mengikuti seminar ataupun pelatihannya. Nah, yang kedua itu ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif serta support yang baik dari lingkungan akan mempengaruhi konsistensi dari public speaker. Yang ketiga ada audiens. Nah, sebagian orang itu memiliki skill public speaking dengan cara belajar secara otodidak ataupun dengan mengikuti seminar serta pelatihan. Namun ada juga sebagian orang yang memiliki skill public speaking itu sudah menjadi bakatnya dan tidak perlu belajar terlebih dahulu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi public speaker yang baik. Nah, yang pertama itu ada permulaan atau pendekatan. Apabila seseorang itu dipanggil ke depan podium, disarankan untuk meninggalkan tempat duduk tanpa berbalik arah terlebih dahulu ataupun bergumam kecil saat berjalan. Sebaiknya fokus ke depan dan berjalan dengan hati-hati. Yang kedua, ada mengatasi kegugupan dan demam panggung. Nah, hal ini dapat diatasi dengan cara membangun sikap yang positif pada diri ataupun hal-hal kecil seperti tidak duduk bersender pada kursi dan tetap duduk dengan tegak. Selanjutnya ada membuat ketertarikan pendengar, menjaga ketepatan berbicara, ucapkan kata-kata dengan jelas, mempercayai kemampuan, memperbanyak pembendaharaan kata, memberikan tekanan dalam pembicaraan, ketepatan waktu, memiliki kelancaran berbicara, berbicara dengan menyenangkan, berbicara dengan wajar, menggerakkan tubuh secara alamiah, memakai pakaian yang serasi, menggunakan catatan kecil, serta penutupan dan pengakhiran. Nah, serta penutupan dan pengakhiran. Nah, pada penghujung acara sebaiknya buatlah kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Nah, dan gunakan waktu transisi untuk jeda. Selanjutnya ucapkan terima kasih, lalu berbalik badan dan tetap tersenyum. Hai, nama saya Aristianto, NIM 18081102. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi public speaking. Definisi public speaking menurut McBurney, J.H. dan Ernest J. Edwards tahun 1975, halaman 76, public speaking sebagai komunikasi gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang yang terlihat dan terdengar berasal dari pembicaraan itu yang berkenan pemikiran dan pergagasan dengan menggunakan lambang-lambang suara, kata-kata, perubahan nada dan isyarat. Ada 3 unsur public speaking menurut Suandang tahun 2009. Yang pertama, pembicaraan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, audiens. Nah, yang pertama, pembicaraan. Pembicara bertindak sebagai komunikator yang tampil sebagai sentral kegiatan yang menggambarkan terpusatnya para audiens. Dengan memandang pembicara dituntut untuk bisa menggunakan teknik dan taktik komunikasinya agar tujuan pidato tercapai. Nah, dengan cara mengenali selera audiensnya sehingga dapat mengemas pesan yang bisa memikat hati hadirin. Dalam arti mau dan mampu memahami maksud pembicara dan mengerti. Mau dan mampu memahami maksud pembicara dan mengerti akan manfaat isi pidatonya
bagi kehidupan mereka. Nah, yang kedua, pesan. Semua pesan dalam kegiatan public speaking mengalir, bertolak dari pembicara menuju pendengarnya. Pesan yang dikirimkan dan diterima secara simultan dan vokal menunjukkan adanya kombinasi penyaluran pesan yang efektif karena satu dan lainnya saling melengkapi. Yang ketiga, audiens. Para pendengar atau hadirin atau audiens yang terlibat dalam proses kegiatan public speaking pada hakikatnya merupakan insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki kekhasan sendiri. Masing-masing pendengar masuk dalam situasi 16 public speaking dengan berbagai maksud, berbeda motif, berlainan harapan, berbeda pengetahuan, dan berkelainan sikap, kepercayaan, dan nilai. Konsekuensinya, masing-masing pendengar akan memandang penampilan dan pidato itu sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, faktor-faktornya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih.